Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas puskesmas yang berada di sekitaran puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya
air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Itu menyebabkan dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil
dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24
jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat
ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Kangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar,
Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir.
Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir,
Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tempat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras
mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan
Pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ada menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal, banjir merendam parkir dan jalan raya di Pantar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas. Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya. Mereka terjebak dengan air dari sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kita belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah.
Satu rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. 1 rumah sudah tergerus dan menggelak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir di antaranya mengepung wilayah Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten. Rabu, 4 Desember 2000, Koordinator Pos Sarmi, Suryo Adianto, mengajar Paras Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitaran puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1-1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya
kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat
untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di
Puskesmas Pelabuhan Ratu dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu. Kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong.
Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 20 banjir. Rata-rata yang terjebak banjir mulai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi, informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas warga
yang berada di sekitaran puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Pelabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Angegar. SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar Rizal. Lalu banjir merendam area parkir dan di depan Pasar Pelabuhan Ratu, dermaga Pelabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gadok. Ini di pusat di Pelabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul kami menerima informasi permintaan evakuasi di puskesmas, tepatnya di Matan Pelabuhan Ratu. Gabungan diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain evakuasi kurang lebih jiwa puskesmas dengan titik yang ada di antaranya di daerah di desa Kangeja. Daerah yang lain wilayah Pelabuhan Ratu beserta mengerahkan kurang lebih 30 membagi di beberapa evakuasi di daerah pusat. Oke, Bang, ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal? Untuk data yang kita terima mayoritas away puskesmas dan warga. Artinya mereka terjebak dengan genangan? Ya, mereka terjebak kiriman air dari membuat kantor puskesmas ini lebih sekitar meter. Itu termasuk pasien ya? Pasien, data pasien. Nah, ini yang dari warga Basarnas. Proses evakuasi tadi menggunakan? Proses evakuasi kita mau karet dari Basarnas dan di Polres Sukabumi. Lebih 24 mengguyur wilayah bumi Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah Desember 2004. Profesor Basar Suryo Adianto mengatakan terjadi di Puskesmas Ratu terdapat 24 orang. Mereka terjebak dengan air dari atas kantor puskesmas ini tinggi kurang lebih 1 meter. Selain banjir, sekarang mengalami tanah bergerak pada beberapa desa terdapat titik jalan Provinsi Ambles, Sawah, Desa terjadi di tebing satu Trigerus. Warga penghuni rumah telah yang amat dirikan lor
karena beberapa terasa getaran diikuti. Sekretaris BAD Suryaban berkondisi di lapangan Kecamatan dan himbau seluruh pihak untuk kesehatan jiwa. Jam hujan deras mengguyur Sukabumi. Hal itu menjadi di beberapa wilayah, antaranya mengepung wilayah Ketu yang merupakan Sukabumi, Rabu, 2024. Posar Suryo Adianto, banjir parah Pelabuhan Ratu, dapat 24. Kami menerima informasi di Puskesmas, tepatnya Kecamatan Pala bersama tim SAR gabungan berkuasi kurang 4 jiwa yang berada menjelaskan berlangsung drama. Tim SAR menggunakan perahu ke 24 orang yang terjebak banjir Puskesmas Pelabuhan Ratu. Jadi informasi 20 mayoritas pes dan warga Puskesmas. Mereka terjebak dengan air dari wilayah kantor Puskesmas 1,5 meter. Banjir juga lokasi lain di antaranya Pasanggerahan. Tim SAR kurang lebih 30 beberapa tempat kuasi di wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Panjabar M. Rizal Jalalundam area parkir di depan dermaga Jalan Raya Gado Bangkok. Ini di Kabupaten Sukabumi apa Bang? 0600 kami evakuasi di Pelabuhan Ratu. Kami dengan dari unsur lain 24 ya ke Puskesmas dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu. Kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan, pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas.
Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar di 24 itu pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi menggunakan perahu karet, basas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama gabungan berhasil mengevakuasi lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih deras mengguyur bumi, jauh menyebabkan beberapa wilayah Ranyam, Pelabuhan Ratu yang merupakan Ibupaten Sukabumi, 4 Desember 2002. Torpos Sarbasa, Suryo Adianto. Banjir parah terjadi di Puskesmas. Di sana terdapat terjebak banjir 06, kami meneritaan Puskesmas. Tepatnya Kecamatan Palabuhan bersama hasil mengevakuasi kurang lebih 20 yang berada di Puskesmas menjelaskan evakuasi berlapis. Tim SAR mengevakuasi 24 orang banjir yang terjebak Puskesmas Pali. Informasi dari 20, mayoritas dan warkitaran Puskesmas. Mereka terjebak air dari atas Puskesmas. Kantor Puskesmas Injil lebih 5 meter, Sumeren beberapa lahan Ratu, di Antelar, Pasanghegar. Hubungan mengerah personil di bagi 4 untuk melakukan pusat atau Ikan Sukabumi. Pantauan jurnalis Al Jalalum area parkir dan jasar Pelabuhan Raya. Terkini di pusat seperti apa ini, Bang? Oke, pukul 06.00 permintaan evakuasi Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu bersama tim SAR gabungan diantaranya lain masih kurang lebih yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangedar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu. Kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1-1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya
kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu. Kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu. Kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1-1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah.
Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan,
Banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Borsawa, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas.
proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, di desa Cangehgar dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut.
tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Bumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil
dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak berubah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa
yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong.
Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter.
Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Pelabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Pelabuhan Ratu, Dermaga Pelabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis.
Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa di Provinsi Amplas, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar, longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. Satu rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi,
Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu, di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini
terendam banjir, kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat
Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24. 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan
Beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul
0600 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Kangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar.
Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir.
Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah.
Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan,
Banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses
proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas
mereka itu pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu,
kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu.
Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi.
Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa? Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas.
Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1-1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya
kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan
mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain,
berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, diantaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong.
Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter.
Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis.
Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah,
banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu, di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak.
Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter.
Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024.
Koordinator Posar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas.
Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat
Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan
Beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi
permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar.
Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Kangedar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1-1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir.
Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas
pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu,
kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu.
kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi.
Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas.
Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya
kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil
dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa
yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong.
Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Kangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1-1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter.
Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Pelabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Pelabuhan Ratu, Dermaga Pelabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis.
Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di
sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan
mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain,
berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong.
Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Kangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar,
Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir.
Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah.
Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan,
Banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas.
Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas
membantu pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu,
kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu.
Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi.
Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Pelabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Pelabuhan Ratu, Dermaga Pelabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Pelabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas.
Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa.
Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk.
Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya
kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat
untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di
Puskesmas Pelabuhan Ratu dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu. Kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke, Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos-SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat
ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Oke, pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Tangegar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar,
Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Pelabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Pelabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir.
Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir.
Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter, kata Suryo. Banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Pos SAR Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa.
Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien Puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar Puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitar Puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor Puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai Puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah.
Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi Suryo Adianto mengatakan,
Banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Possar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa Bang sejauh ini Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas.
Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan provinsi ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah mengeruk. Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaban mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu, kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas
beberapa itu pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas sehingga membuat wilayah atau kantor puskesmas ini terendam banjir kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 meter. Itu termasuk pasien ya? Untuk pasien, data pasien kami belum terima. Ya, ini yang kita terima mayoritas dari warga dan pegawai puskesmas. Proses evakuasi tadi menggunakan apa, Bang? Untuk proses evakuasi kita menggunakan perahu karet dari Basarnas dan perahu kano dari Polres Sukabumi. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah pada Rabu 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas puskesmas. Wilayah kantor puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Selain banjir, sejumlah desa dilaporkan mengalami tanah bergerak yang berdampak pada beberapa rumah. Beberapa desa terdampak bencana termasuk 2 titik jalan Provinsi Ambles, yakni di Kampung Lembur Sawah, Desa Cijangkar. Longsor terjadi di tebing dekat 5 rumah. 1 rumah sudah Satu rumah sudah tergerus dan mengalami retak-retak. Warga penghuni rumah tersebut telah mengungsi ke tempat yang aman, namun masih dikhawatirkan longsor lebih besar karena beberapa menit sebelumnya terasa getaran tanah yang diikuti longsor. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaban, mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan melalui aparat kecamatan dan desa. Ade menghimbau seluruh pihak untuk mengutamakan keselamatan jiwa. Sudah lebih 24 jam hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal itu menyebabkan banjir terjadi di beberapa wilayah. Banjir diantaranya mengepung wilayah Kecamatan Palabuhan Ratu yang merupakan ibu kota Kabupaten Sukabumi, Rabu, 4 Desember 2024. Koordinator Posar Basarnas Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan, banjir parah terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu. Di sana terdapat 24 orang terjebak banjir. Pada pukul 06, kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas. Tepatnya, di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, kami bersama tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Suryo menjelaskan, proses evakuasi berlangsung dramatis. Tim SAR menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi 24 orang yang terjebak banjir. Rata-rata yang terjebak banjir merupakan pegawai Puskesmas Palabuhan Ratu. Jadi informasi yang kami terima dari 24 jiwa itu, mayoritas pegawai Puskesmas dan warga yang berada di sekitaran Puskesmas. Mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas Puskesmas. Wilayah kantor Puskesmas ini terendam banjir setinggi kurang lebih 1,5 meter. Kata Suryo, banjir juga merendam beberapa lokasi lain di Palabuhan Ratu, di antaranya di Kampung Gumelar, Pasanggerahan, Cangehgar. Tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dibagi beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di wilayah pusat atau ibu kota Kabupaten Sukabumi. Pantauan jurnalis Tribun Jabar M. Rizal Jalaluddin, banjir merendam area parkir dan jalan raya di depan Pasar Palabuhan Ratu, Dermaga Palabuhan Ratu hingga Jalan Raya Gado Bangkong. Terkini di pusat ibu kota Kabupaten Sukabumi di Palabuhan Ratu seperti apa, Bang, sejauh ini, Bang? Pada pukul 06.00 kami menerima informasi permintaan evakuasi di Puskesmas Palabuhan Ratu, tepatnya di daerah Kecamatan Palabuhan Ratu. Kami bersama tim SAR gabungan, diantaranya dari kepolisian dan dari unsur lain, berhasil mengevakuasi kurang lebih 24 jiwa yang berada di Puskesmas Palabuhan Ratu. Dengan beberapa titik yang ada di wilayah Palabuhan Ratu, diantaranya di Desa Gumelar, di Desa Cangehgar, dan di daerah-daerah yang lain, khususnya di wilayah Palabuhan Ratu,
kami beserta tim SAR gabungan mengerahkan kurang lebih 30 personil dan membagi di beberapa tempat untuk melakukan evakuasi di daerah wilayah pusat Kabupaten Sukabumi. Oke. Bang, tadi disebut 24 ini mereka pasien puskesmas atau warga yang tinggal di sekitar puskesmas? Untuk data yang kita terima dari 24 itu mayoritas pegawai puskesmas dan warga yang berada di sekitar puskesmas tersebut. Artinya mereka terjebak dengan genangan air atau seperti apa? Ya, mereka terjebak dengan derasnya kiriman air dari atas